tangan robot medis yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Welcome to Winata Audio. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang di bawah, like, komen, dan share. Ya guys ya, tak kenal maka tak sayang, jangan lupa tonton sampai habis. Oke, di sini kayaknya mau nyebur ya guys ya. Ada babi di sini. Awas lu nyemplung bang. Pasti temannya jahil ini. Dah kuduga. Info ya kalau dia masih berteman. Kita itu tidak terluput dari namanya masa-masa kecil ya guys ya. Walaupun kita sudah besar tapi tetap kita suka yang masa-masa kecil yang lucu seperti ini ya guys ya. Lanjut. Majikan kotak jahili anjing polos. Dari ekspresinya anjingnya kayaknya suka marah-marah ya guys ya, kesal. Apakah yang terjadi? Dituduh anjingnya kesel deh. Nah, dituduh. Ceritanya anjingnya dituduh. Padahal nggak boleh dimakan, terus dikasih biar dia marah. Yang aku heran kok bisa si doginya gitu. Nggak tahu juga ya guys ya. Roket ini mengoperasi dari jarak 5.000 km. Bagaimana bisa ini guys? Apakah yang akan terjadi? Jarak 5.000 km loh guys. Nggak bisa, nggak mungkin ini guys. Apakah hoax ini? Jurus medis memang berkembang dengan sangat cepat, namun tidak ada yang pernah menyangka kalau perkembangannya bisa secepat ini. Seorang dokter yang berada di Shanghai, China melakukan operasi pengangkatan tumor paru dari pasiennya yang berada di Kashgar. Padahal Shanghai dan Kashgar sendiri letaknya sangat jauh. Shanghai berada di ujung timur China, sedangkan Kashgar di ujung barat China. Namun dengan teknologi internet 5G yang sudah sangat cepat, dokter Shanghai tersebut mampu mengoperasi pasien yang berjarak 5.000 km darinya. Sebelumnya, tim riset dan teknologi sudah mengembangkan sebuah tangan robot medis yang bisa dikontrol dari jarak jauh menggunakan internet 5G yang sangat cepat. Video proses operasi ini pun kemudian menjadi viral di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini pun kalau teknologinya pakai internet, sinyalnya mati gimana guys ya? Apakah yang terjadi? Nanti juga mengancam nyawa. Walaupun teknologinya secanggih-canggih apapun, ada kelemahan juga guys. menjadi penanda positif bahwa teknologi medis dunia bergerak ke arah yang lebih maju. Hal itu juga berarti kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke luar negeri untuk operasi. Tapi kira-kira kayak gini bakal ada di Indonesia kapan nih guys? Coba. Kalau sinyalnya nge-lag gimana itu? Apa kabar dengan pasiennya? Gitulah. Nanti kejang-kejang deh bang pasiennya guys ya. Internet solusinya kalau yang begituan. Jaringan 5G buat apa kalau cuma buat buka YouTube? Nggak tahu lah. Kan pantengin lah di channelku lah kalau jaringannya 5G ya guys ya. Did Bianca break your heart? Into how many pieces? 5 pieces. That is a lot of pieces. Do you think you'll ever love again? It'd be hard to trust another woman. You know, Dean, they say time heals all wounds, and I think you're going to be just fine. Ini kayaknya dia trauma guys ya. Risi cerita adik ini, dia ditolak dan berapa lapisan dia gitulah, sampai dia nggak mau pacaran lagi. Ini adalah proses penghancuran pesawat yang sudah tua dan rusak di saat dia. Ini kayaknya ada rulang pesawat ini kayaknya guys ya. Tanya semua petugas menghancurkan pesawatnya dengan normal. Ada satu petugas yang agak lain guys. Sebelum dia menghancurkan pesawatnya, malah dimainin dulu pesawat-pesawatan tapi pakai pesawat.
definisi, walaupun kita sudah besar dan sukses itu tidak terluput dari pemikiran anak kecil ya guys ya, bermain lucu-lucuan gitu. Tapi serius, siapa orang pertama yang menemukan kopi luwak? Siapa yang punya ide untuk mengumpulkan biji kopi yang Bener ya, siapa yang menemukan, orang pertama yang menemukan kopi luwak, dan gimana sistemnya, kok bisa ya ditemukannya kopi luwak itu? terkandung dalam luwak, lalu memprosesnya dan meminumnya? Ini adalah pertanyaan yang menarik, karena jujur, aneh aja bagi seseorang untuk menyeduh secangkir kopi di pagi hari yang dikumpulkan dari luwak. Kisah kopi luwak sesungguhnya dimulai pada akhir tahun 1600-an, ketika gubernur Belanda di India mengirimkan bibit kopi Arabica yang gagal ditanam ke Hindia Belanda yang sekarang adalah Indonesia. Dan seperti yang baru aja kita bahas, bibit tersebut tumbuh subur. Dan sejak saat itu, Indonesia menjadi tempat pertama di luar Arab dan Ethiopia di mana kopi Arabica sukses dibudidayakan. Namun, akibat Perang Jawa dan Perang Padri, finansial Belanda ternyata menjadi ada terpuruk. hubungannya dengan Dan pada tahun Indonesia. 1830, mereka membuat sistem yang dikenal dengan nama Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya Indonesia. Ternyata dampaknya juga bagus ya guys ya, ada dampak negatif dan positifnya dari zaman-zaman masa lalu, perang tuh. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Belanda membuat undang-undang yang melarang para petani kopi memetik buah apapun untuk konsumsi pribadi. Tentu saja ini bukan kabar gembira bagi para petani yang sudah terbiasa menjual dan menikmati sebagian hasil jerih payahnya. Namun, karena penegakan hukum yang ketat, mereka terpaksa mematuhi undang-undang tersebut. Segala produk dari kebun mereka menjadi milik Belanda sepenuhnya. Di dalam kemudian, mereka mulai memperhatikan musang Asia. Musang Asia atau musang pandan Asia adalah salah satu hama kebun kopi yang aktif dan sulit terdeteksi karena sifatnya yang nokturnal. Para petani Aku berada di sini untuk memulai perjalanan baruku. Perjalanan baru, sulap ini guys, Aku atau acara apa? dengan bakat-bakatnya. Tapi tahu nggak? Aku gak bisa berusaha sendirian. Adanya bantuan, dukungan, semangat Tanda dari dukungan, kamu. semangat. Aku yakin di dunia ini tidak ada Ada hal yang yang mustahil. saya kira tidak mungkin, mustahil, Karena sama aku aja lah. yakin hanya kamulah yang dapat mewarnai masa depanku. Masa depanku. Dan pada akhirnya kita sama-sama bisa berada di atas Kok bisa ya? seperti krayon ini. Kamu mau membantuku kan? Apakah ada Aku sesuatu? berada di sini untuk memulai perjalanan baruku. Kayaknya sih ini terakhir sulapnya guys ya, karena dia masuk ke member JKT48 ya. Oke, di sini ada, dia menyelamatkan buahnya. Woi, ada buah durian guys. Panik nggak tuh, panik nggak? TikTok, tanggung jawab, TikTok. Ayo lo, tanggung jawab. Semalam, pingsan dia, tengoklah. Tuh, kerbaunya sampai mati guys ya, berbaring itu. Pasti ulah-ulah netizen ini guys. Pingsan dia. Aduh, kayak mana TikTok ini, aduh. Pingsan dia, napasnya udah nggak ada. Allah, tai. Mati bebek mana nih? Sengaja itu guys. Masih diajak kompromi kok, diam dulu. Anyway. Mau juga sih. Perbedaan cewek dan cowok.
tua nyanyi. Balik pintu hati tersimpan Asik. Suaranya masih bagus ya guys ya. pada asmara. Asmara. Waktu ladang madu. Aduh, Ah, kau curi hatiku. Wah, ada kakeknya sekarang. Gue tampak. Nih, masih berdua, masih sendiri. Emang lagi tampan begini, cuma sendiri. Anjay. Oke, di sini ada jembatan gantung apa gimana namanya? Kok gini sistemnya guys ya? Ini kalau kalian lari ini, bisa jatuh di keduluan nih guys ya. Ini dinamakan definisi. Kalian harus berhati-hati. Oh, ada pengamannya gitu guys. Jadi kalau kalian jatuh nanti ada talinya. Itu kalau kalian jatuh separah ini guys ya. Ada aja konsepnya. Kalau jatuh artinya mendekatkan diri dengan Tuhan. Itulah, dijatuh langsung mendekatkan Tuhan yang di atas sana jauh sekali ya guys ya. Oke guys, sekian dulu dari videonya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe yang di bawah, like dan share-nya untuk berlangganan, dan sampai jumpa.